Cek satu. Ya, kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan Kors 3 Bandung, juga yang sudah hadir dari berbagai tempat juga saya lihat ini, dan kiranya Tuhan akan memberkati dalam ibadah kesucian pada kesempatan ini, di mana hari ini adalah hari yang sangat istimewa dalam gereja Persematan, oleh karena kita memperingati Hari Ibu Gereja Persematan. Dan kedua hamba Tuhan, Kapten Nyonya Jeffrey Ambitan akan mengambil bagian untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Sukacita besar kita pagi hari ini ada di rumah Tuhan, ada acara khusus bagaimana ibu-ibu dirayakan, diingat. Seringkali kita melupakan karena kita kesal dengan ibu-ibu, ibu kita. Tapi pada hari ini ada kesempatan bagi kita untuk ada di dalam rumah Tuhan, mengingat semua jasa-jasa, kebaikan, segala hal yang telah diberikan oleh ibu-ibu kita. Untuk itu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengundang kita sekalian untuk bangkit, berdiri bersama, dan kita akan habiskan ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara, kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa di surga. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan melihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Untuk itu Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, dengan kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kesucian Kors 3 Bandung Minggu 15 Mei 2022. Dan kami serahkan dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum kita akan mendengarkan dua anak remaja akan menyampaikan sesuatu, maka silakan multimedia untuk memutarkan satu video pagi hari ini. Nanti kedua anak kekasih yang telah diinformasikan akan bersiap-siap ketika video akan berakhir dan mereka akan berdiri. Ibu yang selalu ada ketika kita sedang sakit, yang menemani kita waktu belajar, yang mendidik kita di dalam pertumbuhan. Silakan Abang Hotman dan Kakak Mendi. Ibu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang berwujud manusia. Kami di sini hari ini untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kasih sayangnya melalui para ibu yang senantiasa
memancarkan kasih dan pengorbanan tanpa pamrih. Ibu-ibu yang merawat keluarga yang merupakan peran sangat istimewa, tetapi tidak selalu mudah. Hari ini kita akan merayakan semua yang mereka lakukan dan meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita mendukung mereka. Kita semua memiliki seorang ibu. Apakah mereka masih bersama kita atau tidak? Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang pengasih, tetapi juga Dia yang mengingat dan menghibur kita, seperti seorang ibu menghibur anaknya. Ketika keluarga kita sendiri mengecewakan kita atau mungkin mereka tidak ada di saat kita membutuhkan mereka. Kasih Bapa sempurna dan konstan. Amin. Terima kasih Abang Hotman, Kakak Mendi. Kita memiliki seorang ibu, apakah dia masih ada bersama dengan kita atau tidak? Tetapi kenangan indah bersama dengan ibu-ibu kita tidak pernah terlewatkan dalam pikiran dan hati kita, saudara-saudara. Ketika kita merasa susah, ibulah yang mendampingi kita dan juga ayah kita. Dan melalui kasih Tuhan, ibu-ibu kita dikuatkan menjadi penolong yang luar biasa di dalam perasaan yang begitu kecewa ketika dia merasa susah. Dia tetap menjadi penolong karena ada Tuhan Allah yang terus mendampingi dan menolong ibu-ibu kita. Tuhan selalu menolong ibu kita. Tuhan selalu menolong kita dalam segala keadaan. Ada saudara, kita nyanyikan satu pujian. Ibu kita melewati hari demi hari dan kita menikmati kebersamaan dengan ibu kita. Dalam segala keadaan, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dan menolong ibu-ibu kita terkasih. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati ibu kita. Amin. Kita yakin Tuhan melindungi ibu-ibu kita. Yakin Tuhan memberkatiku, yakin Tuhan melindungiku, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di utara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak
selalu menolongku. Akan berdoa. Terkasih, kami berterima kasih untuk ibu-ibu kami yang telah mengasuh kami dan mendidik kami. Dan untuk semua yang ibu-ibu kami lakukan untuk kami anak-anak mereka. Kami berterima kasih atas kesabaran ibu-ibu kami ketika kami tidak melakukan sesuatu dengan benar. Kami berterima kasih atas dorongan ibu-ibu kami ketika kami menemukan kehidupan yang sulit. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan bagi ibu-ibu kami, kekuatan dan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, berkat kecukupan ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Lovia. Terus berkat. Silakan duduk saudara. Ada lagi satu video yang akan kita saksikan pagi hari ini. Video tentang seorang ibu dan seorang anak kecil, anak baby, anak bayi, dan dia menceritakan satu kisah tentang ibunya. Silakan multimedia. Remember when I was a baby? Whatever I ate was what you wanted to eat. When I slept was when you slept. When I woke up, you wanted to wake up too. Is it because you want to copy me? Remember when I cried because that boy didn't want to play with me? You cried too, and you weren't even there. But when I laugh, you like to laugh. Even when I have homework, you do homework. You aren't even in school, Mom. When I want to ride my bike, you always want to ride your bike, even though you go kind of slow. Remember when I broke my arm? You said it broke your heart. See? We both broke something. When I get sleepy at night, you seem sleepy too. And when I get in bed, you always want to say prayers with me. And then you want to scratch my back. When you leave, you go get in your bed too. Mom, I'm starting to think you want to be just like me. Because you always do things I do. But it's okay, because I like it. Happy Mother's Day, or Happy Mother and Son's Day, in case you want to share that too. Saudara ini berkati Tuhan, kita bergirang sekali. Karena pengalaman dari video itu menjadi bagian dari kehidupan kita juga, saudara-saudara. Dari sebagian foto bayi saya masih kecil, kebanyakan foto saya digendong oleh mami. Ya, ibu saya ada di sini. Selamat hari Ibu, Mami. Ya, saudara, dari semua banyak foto ketika kami sakit, maka kami adalah gendongan Mami terkasih. Ketika kami sedang sakit, maka yang membalur dengan minyak kayu putih adalah Mami. Bukan berarti Papi tidak ada begitu ya. Papi ada untuk dukung dalam doa.
Tetapi ketika dalam pendampingan setiap saat musim kehidupan kita, peran ibu itu luar biasa, saudara-saudara. Ketika saya menangis, yang memeluk saya adalah ibu, adalah mami. Dan saya rasa kebanyakan kita merasakan itu. Ketika kita merasa sedih, maka ibu menjadi tempat di mana kita mencurahkan isi hati kita. Nah, pagi hari ini kita bergirang, saudara-saudara, kita akan nyanyikan pujian. Dengar dia panggil nama saya sebagai rasa syukur kita bergirang untuk ibu-ibu kita. Dan kita medley dengan Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, kehamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka cita girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka dia. Ku masuki gerbangnya, silakan bangkit berdiri saudara. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, kehamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Amin, haleluya. Silakan dulu saudara-saudara. Saat ini ada persembahan pujian dari kaum pria di bawah pimpinan dari Bapak Bayu, Bapak Mayor. Ya, silakan. Persatuan Kaum Pria Korops 3 Bandung. Ya, silakan, Pak.
Oh Tuhanku, dengarkanlah doa kita bersama bagi ibu-ibu kita terkasih. Saudara, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Menyanyikan pujian dari nomor 178. Yesus penolong yang setia. Kalau yang pertama, Tuhan selalu menolongku. Dan bagian ini menyatakan Yesus penolong yang setia. Kita nyanyikan bersama saudara-saudara. Membawa kita dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Yesus penolong yang setia, menerangkan jalan hidupnya. Waktu dalam pencobaan, memberi selamat dan perdamaian. Jiwaku selalu terus, jiwaku selalu terus perluakan Yesus. Amin. Tuhan terang juru selamatku, dialah Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, saudara-saudara, kaum wanita, maukah kau bersama-sama saudara-saudara, jiwaku selalu terus perluakan Yesus. Kuat terang juru selamatku, dialah Tuhan. Ayat ketiga, kaum pria, adakah kau rasa pernah tersesat dari jalan selamat? Dengar dan turut suaranya, percayalah akan darah. Amin. Bersama-sama. Jiwaku selalu terus perlu Engkau Tuhan Yesus, perlu akan Yesus. Amin. Kuat terang juru selamatku, ialah Tuhan Yesus. Jiwaku selalu terus perlu akan Yesus. Kuat terang juru selamatku, ialah Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa, untuk menerangi jalan kehidupan kami. Setiap saat, setiap waktu ya Bapa. Kami merindukan akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu, Kapten Febe Ambitan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasalah Roh Kudus akan menuntun kami ketika kami mendengarkan suara Tuhan berbicara. Kami diberikan pemahaman, pengertian yang baik. Sehingga kami dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Persiapan hamba-Mu dikuduskan oleh Tuhan. Kuasa pengurapan Allah menaunginya. Tuhan akan berdiri. Dan kedaulatan Allah terjadi melalui
penyampaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kapten Faber pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga yang kudus. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi yang diberkati oleh Tuhan. Selamat Hari Ibu bagi para ibu-ibu hebat di Gereja Bala Keselamatan Korps 3 Bandung dan juga di seluruh Indonesia. Kami bersyukur kalau pada tahun ini ada Mami Ambitan ya yang boleh bergabung bersama dengan kita ya. Itu merupakan satu kerinduan jangka panjang waktu dulu ya, karena susah sekali bisa bergabung bersama dengan Mami di Hari Ibu, dan ini merupakan hari yang spesial. Puji Tuhan, ada Mama juga yang mengikuti secara online. Kita bersyukur dalam segala keadaan Tuhan memberkati kita dengan ibu yang luar biasa. Hanya satu-satunya manusia yang gak punya ibu itu adalah Adam, betul. Terima kasih Pak Bayu. Cuman satu manusia yang gak punya ibu, saudara. Semuanya di dalam dunia ini punya ibu. Apakah ibu biologis, ibu yang bersama-sama dengan kita saat tumbuh kembang kita, ataupun ibu-ibu yang kemudian dalam izin Tuhan kemudian harus meninggalkan anak-anaknya karena berbagai hal. Kita tidak pernah bisa menghakimi kenapa seorang ibu bisa memberikan anaknya begitu saja, karena kita bukan mereka. Pagi hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang biasanya dibacakan pada saat pernikahan. Dari Kejadian pasal yang kedua, kita akan membaca Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, satu ayat tetapi menjadi satu ayat yang tidak pernah berhenti ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat firman Tuhan ini selalu menjadi pegangan saya. Kenapa? Karena hakikatnya wanita sebagai penolong itu udah dari ononya kalau kata orang Betawi ya. Udah dari sananya wanita itu Tuhan ciptakan menjadi penolong. Kalau kita melihat ada beberapa gambaran wanita, boleh ditampilkan ya. Ada beberapa gambaran wanita yang menjadi tonggak luar biasa, khususnya kita lihat dulu di daerah Indonesia ini. Kita lihat ada Raden Ajeng Kartini. Wah, dia menjadi penolong yang luar biasa atas wanita-wanita di seluruh Indonesia. Bagaimana dia berjuang untuk hak-hak yang harus dimiliki oleh kaum wanita. Dia menjadi satu tonggak di mana wanita bisa sekarang setara ya. Ya, walaupun nanti kita akan melihat lebih jauh lagi ya di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena perjuangan Kartini ini, maka kita bisa melihat wanita dewasa ini adalah wanita yang dinamis. Kita bisa melihat bahwa wanita dewasa ini adalah wanita yang berkarya, wanita yang sejajar, dikatakan digembar-gemborkan wanita yang mengalami kesetaraan gender. Lalu kita bisa melihat banyak sekali wanita yang berpendidikan. Oleh karena perjuangan dari Raden Ajeng Kartini di Indonesia. Lalu ada banyak wanita yang berjuang, bukan hanya untuk hak-haknya sendiri, tetapi bahkan memperjuangkan hak orang banyak, seperti yang dilakukan Kartini. Masih banyak lagi rentetan yang selanjutnya. Kalau kita lihat di zaman modern ini mungkin wanita-wanita yang digambarkan tuh yang seperti ini. Wah, neces ya, wanita kerja, wanita karir gitu ya. Tetapi seiring dengan berjalannya pertumbuhan dan pergerakan luar biasa atas perkembangan manusia secara khusus wanita,
kita melihat ada pergerakan yang luar biasa terhadap pergerakan manusia. Ini kalau dilihat lebih jelas lagi, ini Jawa Barat pada tahun 2019 menempati urutan pertama untuk perdagangan orang. Ya, perdagangan orang itu termasuk manusia, termasuk pria dan wanita. Kalau yang di bagian atas itu perdagangan untuk anak, ya. Perdagangan tindak pidana perdagangan orang dalam kurung anak. Wah, pokoknya Mayor Marlina Sibarani mengetahui lebih jelas lah ya, karena beliau ofisir perlindungan anak. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, justru di saat wanita memiliki kesetaraan, di sisi yang lain wanita juga tetap ditindas. Wanita juga tetap ditekan sedemikian rupa, bahkan diperlakukan tidak adil. Tahun 2020 Jawa Barat masih mengalami posisi yang sudah mulai turun memang, menjadi posisi yang ketiga, tetapi jumlah kasusnya meningkat. Dari tahun 2019 33 kasus menjadi tahun 2020 37 kasus. Dan tetap di tahun 2021 ya. Ini membuat kita concern ya, kita khawatir. Ternyata penjajahan terhadap wanita, pergumulan yang dialami wanita tidak selesai karena perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh wanita-wanita yang lalu. Ada sekarang wanita yang statis, yang tidak mau berubah, ya sudah begini sajalah hidup saya. Ada wanita yang tersudut, wanita yang tidak mau melawan, wanita yang ditekan, wanita yang pasrah akan keadaan, wanita yang menyerah atas pergumulan dan masalah. Berada di Korps 3 Bandung membuat saya sangat-sangat bersyukur melihat beberapa wanita hebat. Saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri, mata kepala saya sendiri gitu ya. Ada wanita-wanita hebat yang luar biasa, yang tetap berjuang walaupun dihimpit, ditekan sedemikian rupa oleh pergumulan dan masalah yang terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perhatikan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau kita lihat kata penolong itu berasal dari kata ezer yang memiliki tiga makna. Ya, memiliki 3 makna. Ada slide selanjutnya ditunjukkan bahwa makna yang pertama adalah help atau membantu. Yang kedua adalah support atau mendukung. Yang ketiga adalah score atau memberi pertolongan. Nah, dalam ketiga sisi seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa seyogyanya seorang wanita adalah sosok yang membantu, seorang wanita adalah sosok yang mendukung, dan sosok wanita adalah sosok yang memberi pertolongan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mampu menolong kalau kita perlu ditolong? Nah, itu pertanyaan yang nggak pernah selesai-selesai ya. Dan jujur aja saya menggumulinya selama beberapa tahun awal pernikahan kami. Bukan karena kapten itu nggak baik sama saya, bukan. Tetapi saya perlu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang baik di mata manusia saja. Ya, yang di mata manusia baik ya oke, tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Maka saya bergumul dan saya belajar karena konsep dasar yang berperan dalam kata penolong ini adalah namanya penolong sudah dari sananya akan menjadi lebih kuat daripada yang ditolong. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku akan menyediakan penolong, aku akan menjadikan, ya dijadikan. Artinya bukan karena kita yang kuat, kita yang sanggup untuk menjadi penolong, bukan. Karena kita dijadikan Tuhan penolong. Bukan karena kita, tetapi karena Dia yang menjadikan kita, maka kita sanggup menjadi penolong.
Slide selanjutnya. Kalau kita melihat pertanyaan pada pagi hari ini bagi kita sekalian. Bagaimana agar wanita Kristen Korps 3 Bandung menjadi wanita yang kuat? Bagaimana caranya? Bagaimana tahapannya? Bagaimana agar hati ini tidak terlalu sakit waktu saya butuh ditolong, tetapi saya harus terus melakukan tugas saya sebagai wanita yang diciptakan Tuhan sebagaimana konsep dasar, yaitu saya harus lebih kuat karena saya penolong. Yang pertama adalah kita menyadari kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Saudara, satu perikop ini tuh luar biasa. Bicara tentang hiasan kepala wanita. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa dibaca dan menjadi berkat bagi wanita-wanita ya. Dan saya mau kita fokus di dalam ayat yang ke-9 dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ini yang dikatakan seperti ini, demikian firman Tuhan. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan ya. Ini konsep dasar pertama ya. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Jadi pada saat saya tadi mengatakan sudah diupayakan, diperjuangkan sedemikian rupa supaya wanita mengalami kesetaraan posisi dengan pria, wanita Kristen jangan sampai terjebak. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan biar bagaimanapun pria datang duluan, baru wanita. Kita setuju dulu sampai di sini ya. Dengan kita mengobrak-abrik tatanan ini berarti kita tidak menyetujui kedaulatan Tuhan yang menciptakan keadaan kita seperti ini. Oke, kita menyadari bahwa terkadang kita melihat ada banyak wanita-wanita yang bergumul oleh karena pasangan suami yang lebih tidak takut oleh Tuhan ya, melakukan hal ini dan itu. Tetapi ingatlah bahwa pria datang diciptakan bukan karena wanita, tetapi perempuan yang diciptakan karena Tuhan melihat keberadaan laki-laki. Di dalam menyadari kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita, maka kita akan meyakini bahwa segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai wanita Kristen tidak pernah salah. Aduh, kenapa begini ya? Aduh, kenapa begitu ya? Aduh, kenapa saya harus mengalami ini ya? Hal-hal tersebut tidak akan pernah tercetus dalam bibir mulut kita pada saat kita mengalami pergumulan, baik menghadapi keluarga kita, baik menghadapi beban pergumulan kehidupan kita. Karena apa? Karena kita menyadari Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Dan kita ada di dalam keluarga kita sebagai penolong. Kaitannya adalah dengan Amsal pasal yang ke-31. Saudara sudah tahu ya, itu Amsal Samuel bagi ibunya. Itu menjadi satu puji-pujian akan indahnya, mulianya, hebatnya, salehnya seorang ibu yang luar biasa. Masih banyak wanita-wanita lain yang juga tertulis di dalam Alkitab yang kita lihat, ya mereka benar-benar takluk pada kedaulatan Allah. Yang kedua, saudara, bagaimana agar wanita Kristen khususnya di Korps 3 Bandung dapat menjadi wanita-wanita yang kuat sebagai penolong. Yang kedua adalah bersandar pada rencana Tuhan atas hidup kita. Di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-13, di situ dikatakan demikian, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikian aku ini akan menghibur kamu. Kalau tadi kita sudah membuat keputusan pada langkah pertama untuk mengakui kedaulatan Tuhan, maka Tuhan tidak tinggalkan. Dikatakan pada bagian 2, pada saat kita bersandar pada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka seperti seorang yang dihiburkan oleh ibunya, Tuhan sendiri yang akan menghibur kita.
Banyaknya beban pergumulan kehidupan kita sebagai ibu, sebagai istri, tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan pada saat kita terus bersandar kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Ia tidak pernah salah. Dan semua rancangannya tidak pernah mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Wanita yang kuat adalah wanita yang percaya pada kedaulatan Tuhan, yang bersandar pada rencana Tuhan atas hidup kita. Seringkali manusia memiliki banyak rencana. Seringkali manusia memiliki keinginan yang pada saat keinginan itu tidak terjadi seperti yang kita mau, kita berontak, kita marah. Ingatlah bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kita adalah penolong, wanita adalah penolong yang dipilih Tuhan untuk melengkapi para pria atau para laki-laki. Yang terakhir, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana wanita bisa menjadi kuat adalah percaya pada kekuatan Tuhan atas kehidupan kita. Saya sudah sampaikan di awal, penolong itu bukan karena dia yang mampu, tetapi karena dia dijadikan. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-19 ayat yang kedua dikatakan, dan katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Analogi singa ini, saudara, singa muda itu singa yang selalu lapar, gampang sekali untuk menerkam, gampang sekali untuk menyerang. Mereka masih punya full power. Dan di situ dikatakan singa betina, ya kita tahu sendiri kalau singa itu makannya daging ya. Jadi apapun dia nggak punya naluri kecuali ibunya, gitu ya. Nah, singa muda itu siap memakan atau menyantap anak-anak singa yang ada di kawanan mereka. Tetapi bagaimana dikatakan seekor singa betina bahkan bisa berbaring, ya? Karena ada karisma, ada satu kekuatan yang dimiliki oleh singa betina dan keyakinan yang dimiliki oleh singa betina untuk bisa tenang dan menyusui anak-anaknya di tengah kawanan singa muda. Saudara, betapa indah pada saat masalah terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa bersandar tenang dan percaya pada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi penolong bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan yang kita sembah menganugerahkan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati para ibu sekalian. Tuhan Yesus menjadikan para wanita, ibu-ibu Korops 3 Bandung menjadi wanita penolong, bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan Allah. Kita sudah mendengar bagaimana cara Tuhan di dalam memberkati wanita-wanita hebat di dalam Alkitab. Dan saat ini kita akan melihat, memang sepanjang ibadah hari Ibu ini kita tidak membuka acara kesaksian. Karena ada satu video yang merupakan kesaksian antar generasi Korops 3 Bandung. Ya, ibu-ibu yang ada di Korops 3 Bandung ini memiliki tempat yang khusus. Dan tahukah kita sekalian bahwa mereka memiliki pikirannya sendiri tentang kita. Ada satu video yang akan ditampilkan di layar kita sekalian. Bagaimana pandangan anak-anak, bukan hanya anak-anak dalam artian anak-anak masih kecil, tetapi anak-anak yang melihat ibunya, mengenal sosok ibunya. Bagaimana kata mereka tentang kita, ya. Dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita diajar untuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi penolong sesuai dengan grand design, sesuai dengan gambaran utama yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita.
Untuk itu, tetaplah menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mamaku itu kuat. Mamaku itu suka ajarin aku sama kakak, nenang, takut sama Tuhan, sama hari ibu, mama, dadah. Nafa sayang banget sama mama. Sayang banget. Hari ibu, mama. Dadah. Baby nggak suka mama makan jengkol sama pete. Selamat hari ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo mami. Gue mau bilang yang gue suka dari mami sama yang gue nggak suka. Nah, gue suka pas mami ngajarin gue masak, sama gue nggak suka pas mami marahin boy. Bye bye, selamat hari ibu. Mami itu gak suka kalau misalnya aku pergi dan gak ngasih kabar. Mami juga orangnya gak suka sama orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Maafin Putri kalau misalnya sering bikin Mami khawatir. Selamat Mami, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Ibu Mama. Terima kasih karena sudah melahirkan dan menjagaku dari kecil sampai sekarang. Terima kasih karena Mama bisa memaafkan aku waktu aku melakukan kesalahan dan juga sudah memperbaiki kesalahan yang aku lakukan. Terima kasih Mama, dan sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih. Selamat hari Ibu Mama. Harapan saya untuk Mama agar Mama bisa sehat selalu dan sabar ke Alen, Tristan, dan kakak. Tuhan Yesus memberkati Ma. Yang Mama gak sukai mungkin lihat aku dan Paul berantem, atau mungkin lihat aku sedih gitu. Tapi susah juga sih sebenarnya dijelasin apa yang Mama gak suka, karena Mama selalu berusaha untuk menghargai orang lain, bahkan juga Dinda dan juga Paul. Selamat hari Ibu buat Mama, kiranya saya selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Ibu untuk Mama. Terima kasih untuk waktu-waktu Mama. Terima kasih untuk Mama yang selalu sabar ngadepin kakak sama adik. Kakak juga minta maaf untuk kesalahan kakak. Pokoknya terima kasih dan selamat hari Ibu. Buat Hana, Mama itu wanita yang benar luar biasa banget. Cantik, sabar, kuat, walaupun sakit tapi dia tetap gak ngeliatin, tetap kuat. Bener-bener strong woman banget buat Hana. Terima kasih ya Mama ya udah sabar ke anak-anak, terus suami. Terima kasih untuk semuanya. Selamat hari Ibu Mama. Selamat hari Ibu Mama dan ibu-ibu yang lainnya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik buat kami. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kasih ibu kepada beta. Intinya ikan hiu makan kurma. Cakep. I love you Mama. Mama itu terlalu banyak hal yang bisa saya bicarakan tentang Mama. Nih kan, yang membuat saya selalu akan menitikkan air mata. Guys, melo banget. Maaf. Oke, jadi saya hanya bisa bilang, Mama, kamu adalah ibu yang luar biasa. Begitu lembut, namun begitu kuat. Banyak cara yang kamu tunjukkan bahwa kamu peduli, baik kepadaku, juga kepada semua orang. Ibu sabar saat aku melakukan kesalahan. Ibu memberikan bimbingan ketika aku bertanya. Tampaknya kamu dapat melakukan hampir semua hal. Ibu adalah master dari setiap tugas. Ibu adalah sumber kenyamanan yang dapat diandalkan. Mama adalah bantalku saat aku jatuh. Mama membantu di saat-saat sulit.
Mama mendukungku, walau hanya di dalam doa setiap kali saya telepon, dan saya bisa merasakan itu. Mama is everything for me. Terima kasih Mama, sudah bisa melahirkan saya ke dunia ini. Saya bangga menjadi anak Mama, walaupun saya belum bisa membanggakan Mama. Saya cuma berdoa, Tuhan akan selalu memberikan kesehatan, panjang umur untuk Mama, walaupun kita jauh. Tapi saya merasa bahwa saya selalu ada di doa Mama tiap hari. Terima kasih Mama. Terima kasih. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu super di bala keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mama di mata anak-anaknya. Mama adalah seorang yang berdoa. Kita akan mendengarkan pujian yang mengantar kita ke saat perenungan firman Tuhan. Di doa ibuku akan dinyanyikan oleh Putri dan juga Nadia, tim singer. Dan mari kita pergunakan waktu ini untuk kita benar-benar terhubung dengan Tuhan. Apabila mama kita ada di tempat ini, doakan mama kita. Mama kita jauh dari tempat ini, doakan. Pada saat kita bisa berdoa, maka walaupun jauh, kita dekat di dalam roh. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibu berteduh, sujud berdoa, aku dengar namamu disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Surat ini pernah aku berikan untuk Mama, tapi dapat kuingat kembali kapan aku memberikannya. Aku pun terkejut. Mama masih menyimpan surat aku untuk Mama di kantor. Mama, aku ingin membacakannya kembali agar Mama tahu bahwa aku sangat mengasihimu, bahkan melebihi segalanya. Mama, 9 bulan aku dalam kandunganmu. Sakitmu, keringatmu, air matamu, Mama. Engkaulah mamaku tersayang dan tercinta. Selamat Hari Ibu, Mama. Kasihmulah yang menjadikanku oi seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati Mama.
Ibu-ibu adalah wanita yang hebat, pejuang, penyemangat, seseorang yang tidak pernah kenal lelah dalam menghadapi pergumulan yang terjadi. Wanita yang selalu tampak tegar, walaupun begitu banyak beban yang menghimpit kehidupannya. Jemaat Korops 3 Bandung, lihatlah wujud kasih sayang Allah dalam bentuk manusia. Seorang ibu, mereka kuat, mereka melayani, mereka mengasihi sampai saat ini karena ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 201 sebagai suatu dedikasi kita kepada ibu kita, ibu rohani. Walaupun ada yang anak-anaknya jauh dari tempat ini, tetapi ada banyak anak-anak rohani yang siap untuk mendukung dan mendoakanmu, ibu. Setiap keluarga akan maju, anak dari satu keluarga akan mengambil satu tangkai bunga dan akan memberikannya kepada ibu mereka. Dan saya mempersilakan apabila ada yang membawa hadiah khusus untuk diberikan kepada ibu terkasih, bisa dipergunakan pada saat ini. Kita nyanyikan ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dari nyanyian 201 ini. Dan saya silakan bergantian, anak bersama-sama datang untuk mengambil satu tangkai bunga dan mempersembahkannya kepada ibu terkasih. Maukah kau tahu pada siapa ku persembahkan bunga sebagai tanda terima kasih dan cintaku padanya? Tentulah pada ibu ku membawa hormatku. Setiap hari ku melihat ibu kerja tak benar, rupanya bagi anaknya kerja tak dirasa berat, dengan suka dan anaknya. Biarlah berkat-Mu Tuhanku, tolong ibuku selalu, agar aku membawa pasanganku padanya, agar bersama-sama kami jalan. Bunga ini tidak bisa menggambarkan betapa kami bersyukur untuk kehadiran ibu di dalam kehidupan kami.
Selamat Hari Ibu, Mama. Selamat merasakan kasih sayang Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Bagi ibu-ibu yang ada di mengikuti secara online, Tante Susan, kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Ibu Kolonel Anastasia Poa, kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Ibu Febe Nore, kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Ibu Diana Lesmana dan juga Ibu Cynthia, kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu bagi Oma Komisioner Watilete. Tuhan anugerahkan sehat dan kuat. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu bagi Mama Anya, Mama Soraya. Tuhan memberkati Mama. Ibu Mayor Murgiati Yudi, kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Tidak ada rasa syukur yang dapat menggambarkan rasa cinta kasih dan terima kasih kami kepada Ibu yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungimu. Dengan tetap tinggal berdiri, saya mengundang jemaat-jemaat sekalian pun tinggal berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan bersatu di dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih Ibu di seluruh dunia, Tuhan, untuk perawatan, kasih, pengorbanan, didikan, senyuman, semangat, dukungan yang tidak henti yang mereka berikan kepada kami anak-anaknya. Seringkali kami mendapati Ibu kami menangis di kesendiriannya. Seringkali kami mendapati Ibu kami terlalu letih dalam senyumannya. Seringkali kami mendapati mereka berjuang walau dalam kehancuran mereka. Kami berdoa untuk para ibu, kami berdoa bagi para wanita yang diperhadapkan dengan pilihan hidup yang sulit. Mampukan mereka untuk memilih apa yang benar dan terangilah mereka dengan cahaya terang-Mu. Kami memberikan dukungan dan doa kami agar hidup mereka diberkati dengan kekuatan dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat Hari Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Saya percaya ibu-ibu tetap menjadi ibu-ibu yang kuat, wanita hebat, wanita perkasa. Salam sayang dan doa selalu dari kami para anak-anak-Mu. Kita akan menyanyikan pujian untuk mempersembahkan persembahan mingguan kita. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 280. Nyanyian nomor 280. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita di dalam persembahan mingguan dan juga persembahan lainnya. Tuhan dapat selamatkan.
kalian bangkit berdiri sambil menunggu persembahan masih dijalankan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Baik, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami, di mana kami menikmati bagaimana berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan ibu kami tercinta. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mengucapkan syukur kami, menaikkan doa kami. Hari ini semua tentang ibu kami Tuhan. Tetapi di atas segala-galanya, kami angkat hati kami bersyukur untuk Allah yang telah menciptakan, menguatkan, memelihara ibu kami terkasih. Engkau baik Bapa, Engkau luar biasa. Untuk itu Bapa, kami persembahkan rasa syukur kami. Di tangan hamba-Mu ada persembahan yang jemaat-jemaat telah kumpulkan. Baik persembahan mingguan maupun perpuluhan yang mereka bawa dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Suci kuduskan persembahan ini, agar boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung. Kami amini kebenaran firman Tuhan, untuk kami bertolong-tolongan menanggung beban. Untuk itu Tuhan, kuduskanlah agar persembahan ini dapat menjadi sarana kerajaan Tuhan lebih dinyatakan secara sempurna di dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Kami berdoa dan bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur untuk setiap yang mengambil bagian, mereka yang mengambil bagian dalam ibadah ini, yang memainkan musik, mengiringi ibadah, menjadi singer, memainkan tamburin, menjadi tim multimedia, bahkan mengambil bagian dalam memimpin doa ataupun menyampaikan fragmen singkat. Tuhan terima kasih, karena Tuhanlah kami dapat melakukan ini. Kami berdoa bagi kedua hamba-Mu, Bapak dan Ibu Mayor Handoko. Terima kasih untuk penggembalaan mereka bagi kami jemaat-jemaat Korps 3 Bandung. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati kedua hamba-Mu bersama dengan kedua putra-putri mereka. Sehingga di dalam masa-masa persiapan untuk mereka menjalankan mutasi dari tempat ini menuju tempat di mana Tuhan sudah menanti mereka, maka ada berkat tercurah, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Dan kami yakini pada saat kami berdoa, Tuhan tambahkan kekuatan bagi secara khusus Ibu Mayor Handoko. Kami berdoa Tuhan bagi opsir-opsir setempat yang melayani dengan setia. Begitu luar biasa pengorbanan mereka Tuhan. Mereka tak kenal lelah dalam mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para opsir setempat sekalian. Orang dewasa dan orang muda, Engkau kenal mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi. Bukan untuk mereka, tetapi untuk Tuhan. Tuhan dimuliakan di atas pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa bagi para lansia, oma-oma yang berjemaat atau tergabung dalam Korps 3 Bandung. Kami berdoa bagi mereka semua. Bagi orang tua kami, para opsir pensiun yang tinggal di kawasan LKSLU ini. Bagi opa-opa dan oma-oma yang tinggal di tempat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam masa usia indah mereka ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus tambahkan penyertaan-Mu, sukacita, sehingga mereka tidak lagi mengalami kesepian. Oleh karena Tuhan yang menghiburkan mereka, layakan kiranya mereka tetap merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka hari lepas hari. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di LKSLU, bagi Bapak dan Ibu Mayor. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu Mayor Dambaru bersama dengan Kapten Riyama, para kandidat, staf yang melayani dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka.
Bapak, ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan. Tetapi satu hal yang kami syukuri, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau mengetahui isi hati kami. Jemaat-jemaat Tuhan hari ini bersatu dengan hamba-Mu, menaikkan doa. Dan di dalam hati mereka pun mereka menaikkan doa mereka, Tuhan. Tuhan tolong agar pada saat doa-doa ini dinaikkan, Tuhan suci kuduskan. Agar boleh sampai ke hadirat Bapa di surga. Dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu yang maha mulia. Bagi jemaat-jemaat yang sudah bergabung, baik di tempat ini maupun secara online. Terima kasih Tuhan, karena dengan teknologi kami tetap bisa terhubung. Kami melihat ada yang bergabung dari kota ini, ada yang bergabung dari Jayapura, dari mana-mana tempat kami bersyukur Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, kami percaya walaupun mereka jauh, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua dalam semua, kami berdoa dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang tidak pernah mengecewakan kami, nama yang selalu menerangi kami dengan cahaya terang surgawi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita pulang dari rumah Tuhan dengan bersukacita dalam kebaikan Tuhan. Kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa serta kasih Tuhan Yesus Kristus memenuhi keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan pendidikan kita. Dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman Korops yang akan disampaikan oleh Bapak Sersan Mayor Korops. Haleluya. Terima kasih. Kegiatan Korps selama sepekan ke depan. Selain ini ada sekolah minggu dan juga PKP, dan kemudian dilanjutkan hari Jumat tanggal 20 Mei jam 16 PKW dengan pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Zainal dengan ayat Mas kekekalan. Dan kemudian jam 7 ada ibadah gerakan pembawa suluh dibawakan oleh Saudari Mayang dan firman Tuhan dibawakan oleh Kapten Damar Harimukti. Kemudian Sabtu 21 Mei doa pagi dibawakan oleh Ibu Vera. Kemudian latihan musik dilakukan oleh tim musik, dan hari Minggu tanggal 22 Mei jam 6:30 pagi ibadah kesucian di PSTW. Pemimpin acara kandidat Dewi dan firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Mayor Betty Wijaya. Kemudian ibadah kesucian di Korps 3 Bandung. Pemimpin acara dibawakan oleh kandidat Zainal dan firman Tuhan dibawakan oleh Mayor Mardiana Handoko. Tim musik dibawakan oleh tim musik, dan singer dibawakan oleh Ibu Mary dan juga Saudari Rita Merpati. Kemudian kolektan Saudari Mayang dan Saudara Sutri. Kemudian multimedia Saudara Tony dan kawan-kawan. Tamborin dibawakan oleh Hana, Mary, Cinta, dan Oi. Kemudian pukul 10 ada ibadah sekolah minggu dengan dipimpin oleh Saudara Kris dan kandidat Zainal, serta firman Tuhan dibawakan oleh Adinda, Putu, dan juga Ibu Mayor Mardiana. Kemudian pukul 10 ibadah PKP, pemimpin acara firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Anjas Barani. Demikianlah pengumuman. Dan yang berulang tahun tanggal 16 Mei, selamat ulang tahun kepada Saudari Fatar, Saudara Fanny Entomelo, dan juga anak sekolah minggu Cheryl William. Untuk tanggal 17 Mei, ini ada anak duta Harimukti. Kemudian 19 Mei, Saudara Nadia Kaswandi dan juga Oma Mike. Kemudian tanggal 22 Mei-nya Igede Jared Wite. Demikian pengumuman Korps, dan selanjutnya Bapak dan Ibu boleh bisa membacanya di pengumuman Korps grup WA Korps 3 Bandung. Demikian pengumuman. Terima kasih. Sekali lagi selamat Hari Ibu kepada kaum wanita yang ada dalam gereja dan juga yang di rumah, serta selamat Hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Saya percaya sepanjang minggu ini ada banyak berkat-berkat dan pertolongan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Pengumuman terakhir, gerakan pembawa suluh mencari dana, oleh karena itu sekiranya berkenan boleh menolong mereka dalam pencarian dana dengan penjualan nasi kuning seharga 10.000. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.